Halo sahabat, kembali lagi di channel Resolusi Pandang, berusaha memandang dunia dengan resolusi kejernihan. Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Eropa di tahun 2020 dan 2021 dilanda pandemi. Di awal tahun 2022, Eropa dilanda perang energi, terutama Uni Eropa, Sekutu Amerika. Apa yang terjadi saat ini di negara-negara Eropa tersebut? Biaya hidup naik 2 kali lipat dibanding 1 dan 2 tahun yang lalu. Dan negaranya merugi dengan penurunan pendapatan negara. Jerman menyatakan bahwa negaranya rugi 3% dari GDP nasional karena melakukan sanksi ekonomi kepada Rusia. Demikian juga Perancis dan Inggris. Kerugian 3% Jerman itu senilai 150 billion dolar, hampir sama dengan APBN Indonesia untuk menghidupi rakyat Indonesia yang sejumlah 280 juta manusia itu. Agaknya Eropa sedang tidak baik-baik saja ekonominya. Apa-apa mahal di Eropa. Bahkan turis yang biasanya datang ke negara Eropa, di mana kita tahu Perancis adalah negara terbanyak di dunia yang didatangi turis, hingga 80 juta orang setahunnya, mengalami penurunan drastis 2 tahun terakhir karena semuanya mahal. Demikian juga Inggris, Swiss, Austria, Jerman merasakan dampak negatif dari berkurangnya turis dan berkurangnya pendapatan negara. Yang jadi pertanyaan selanjutnya, masih kuatkah dunia untuk menanggung satu perang lagi selain perang di Ukraina? Kita tahu perang memang banyak terjadi sejak perang Vietnam terakhir, namun perangnya tidak multi-state atau tidak banyak negara. Seperti Suriah dengan Amerika dan ISIS, Libya dengan Amerika, Irak dengan Amerika. Namun perang di Ukraina, di belakang Ukraina ada negara NATO, ada Amerika, ada Biden yang membuktikan dirinya hadir di belakang Ukraina dengan datang ke Kiev baru-baru ini. Dan di belakang Rusia ada Iran dan Tiongkok. Petinggi CCP atau Partai Komunis Cina, Wang Yi, hadir hari ini di Moskow. Kembali ke pertanyaan, apakah dunia sanggup menanggung satu perang lagi? Kita melihat dari sisi Tiongkok sekarang. Mengapa akhir-akhir ini, sejak tahun baru, perhatian Tiongkok ke Ukraina meningkat? Apakah Tiongkok lagi mempelajari apa kesalahan dan apa kekuatan dalam perang tersebut yang harus ditiru dan dipelajari agar Taiwan bisa masuk kembali ke Tiongkok dengan memenangkan perang di Taiwan? Kita memperdalam sedikit kesamaan Rusia dan Tiongkok yang bersama Putin dan Xi Jinping. Keduanya adalah menjadi negara otoritarian. Ambisi otoritarian memang narsisme grandios. Ingin diingat sejarah sebagai orang besar. Ingin dikenang sebagai pahlawan. Ingin diagungkan. Ingin selamanya berkuasa. Jadi ciri tersebut bisa didapat kalau mereka melakukan ekspansi. Lalu apa yang dilakukan Tiongkok saat ini? Berpengalaman dengan strategi geoekonomi yang bernama Belt Road Initiative, BRI, lalu menjadi obor, One Belt, One Road. Maka kata inisiatif dipakai untuk sesuatu yang Tiongkok akan lakukan. Sekarang Tiongkok membuat Global Security Initiative. Global Security Initiative adalah cikal bakal military aliansi seperti NATO, versinya Tiongkok. Apa yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina adalah self-defense. Maka Tiongkok akan melakukan hal yang sama dalam kampanyenya. Mengambil Taiwan adalah self-defense dari caplokan Amerika terhadap wilayah Tiongkok. Kita semua tahu, sejak kehadiran Nancy Pelosi tahun lalu ke Taiwan, Tiongkok marah dan mulai melakukan aktivitas di darat, laut, udara, selat mengelilingi Taiwan, dan garis batas wilayah Taiwan sudah berkali-kali dilewati dalam drill militer oleh Tiongkok. Drone ribuan kali diluncurkan, rudal balistik puluhan kali diluncurkan, demikian juga pesawat jet dan kapal perang Tiongkok. Tiongkok terakhir kali melakukan hal yang sama ketika Pilpres Taiwan di tahun 1996, dan sekarang 26 tahun kemudian Tiongkok kembali serius melakukan drill militer lebih besar dari yang pernah ada. Selain latihan, ada 3 ancaman yang secara resmi Tiongkok lakukan terhadap Taiwan yang kalau satu saja dilanggar, Tiongkok menyerbu Taiwan. Pertama, negara mana saja yang berani membangun pangkalan militernya di wilayah Taiwan, Tiongkok pasti akan serbu Taiwan. Kedua, kalau Taiwan membangun listrik tenaga nuklir dan membangun reaktor juga pengayaan nuklir sehingga bisa memiliki peluru kendali berkepala nuklir, sebelum itu terjadi, Tiongkok serbu Taiwan. Dan yang ketiga, yang terakhir, kalau Taiwan menyatakan kemerdekaannya, juga langkah-langkah politik menunda unifikasi Taiwan Tiongkok, maka Tiongkok akan serbu Taiwan. Perkataan ini diulang berkali-kali oleh Kementerian Luar Negeri Tiongkok. Petinggi CCP, Wang Yi dan Xi Jinping mengatakan ini berkali-kali. Tiongkok sangat posesif dan agresif sehubungan dengan Taiwan ini dengan mengatakan Taiwan bukan negara. Taiwan adalah bagian dari Tiongkok. Taiwan adalah provinsinya Tiongkok. Kita menganalisa sekarang perbedaan Rusia dan Tiongkok. Dari sisi militer, tentara Rusia banyak masuk di kombatan dalam perang dalam 20 tahun terakhir di dalam aneksasi Crimea misalnya, Georgia, Suriah, dan terakhir Ukraina. Sementara Tiongkok terakhir kali masuk
masuk kombatan atau berperang tentaranya adalah di tahun 1979 dengan Vietnam. Jadi secara teknis personel, tentara Tiongkok less combat experience. Secara ekonomi, Rusia memberi kontribusi 3% ekonomi dunia, sedangkan Tiongkok memberikan kontribusi 50%, di mana perang terjadi antara Tiongkok Taiwan bisa mengganggu 30-50% perekonomian dunia. Perkiraan para ahli militer, Tiongkok akan main panjang dalam urusan dengan Taiwan. Yang kita harus waspadai bukan akankah Taiwan disebut Tiongkok, tapi kapan Tiongkok ambil Taiwan, dan sudah siapkah Indonesia akan imbas ekonominya mengingat lebih dari 50% ketergantungan dalam trading, kebutuhan harian, investasi, ekspor impor, politik luar negeri Indonesia agak miring ke Tiongkok. Sudah ada solusinya. Peace.